Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam traders. Nah, kembali lagi bersama saya dalam channel Sudut Sawit. Nah, pada kesempatan hari ini Sudut Sawit akan memberikan penjelasan yaitu tentang sabta disiplin panen. Sabta disiplin panen ini merupakan hal yang tidak terlepaskan dalam manajemen perkebunan kelapa sawit, khususnya di dalam manajemen panen. Nah, sabta disiplin panen ini merupakan 7 kunci dalam kegiatan panen yang harus dilakukan oleh pemanen. Nah, sabta yang artinya adalah 7. Nah, dalam sabta disiplin panen terdapat 7 poin yang harus dilakukan oleh pemanen khususnya. Nah, yang pertama yaitu buah masa dipanen seluruhnya. Nah, kenapa buah masa harus panen seluruhnya, tidak ada buah tertinggal? Nah, karena kita sebagai perusahaan ataupun kita masyarakat yang kita cari dalam tumbuhan kelapa sawit atau tanaman kita kelapa sawit yaitu khususnya buah, dan perusahaan yaitu minyak. Nah, di mana wajib hukumnya untuk memanen semua buah yang telah masak sesuai dengan kriteria brondol. Nah, apa sih penyebabnya jika buah tertinggal tidak dipanen pada pusingan saat ini dan di pusingan kedepannya akan busuk? Nah, itu yang mengakibatkan setelah brondol telah terlepas dari semua janjang yang masih berada di pokoknya. Nah, itu akan menyebabkan tumbuhnya jamur Marasmius sp. Nah, di mana Marasmius ini merupakan jamur yang menyebabkan busuk buah. Jadi bagi seorang pemanen di perusahaan kelapa sawit ataupun di masyarakat, wajib hukumnya untuk memanen semua buah yang telah masak saat panen pada pusingan yang sedang dijalani. Dan kita juga tidak mungkin meninggalkan buah, karena itu berarti kita telah memubazirkan buah yang telah masak. Selanjutnya, poin kedua yaitu buah mentah 0%. Nah, di mana buah mentah ini merupakan hal yang begitu sangat penting, hal yang begitu sangat populer, hal yang sangat banyak terjadi masalah pada buah mentah. Nah, di mana buah mentah ini sering dilakukan pemanen saat buah lagi track atau lagi turun produksi. Nah, di mana pemanen khususnya di perusahaan pasti akan mengejar basisnya. Nah, begitu. Dengan sengaja ataupun tidak sengaja, pemanen sering sekali memotong buah mentah. Nah, sebenarnya buah mentah ini sangat merugikan kita kalau kita potong bagi pemanen ataupun bagi tentunya perusahaan. Nah, di mana saat kita memanen di pusingan berikutnya atau pusingan depan, nah, buah yang seharusnya matang di pusingan depan telah kita panen pada pusingan saat ini, saat kita panen, sehingga pusingan depan kita tidak akan panen apa-apa, dan itu akan merusak bagi tanaman itu sendiri. Dan pastinya jika banyak kita memanen buah mentah, itu akan menurunkan rendemen minyak kita. Nah, dan juga saat buah mentah kita panen terus, itu pasti juga akan merugikan pemanen, yang mana pada pusingan depan sang pemanen tidak akan mendapatkan buah atau akan mengalami kesulitan mencari basisnya. Nah, yang ketiga yaitu brondol dikutip semuanya. Nah, brondol ini merupakan hal yang penting, hal yang harus kita kutip, karena brondol ini juga berpengaruh pada BGR atau berat jenjang rata-rata, di mana BGR merupakan janjang dengan brondol, sehingga BGR kita akan terus naik. Nah, jika seorang pemanen tidak mengutip brondolnya dan hanya mengeluarkan janjang saja, nah itu secara langsung BGR akan turun. BGR turun itu juga sangat merugikan bagi pemanen khususnya perusahaan, karena di mana basis kita tergantung dengan BGR, di mana saat BGR rendah atau turun,
pemanen akan lebih kesulitan mendapatkan basisnya karena memerlukan lebih banyak lagi. Nah, jadi brondol ini sangat penting sehingga harus dibiasakan dikutip semuanya, baik di piringan, di pasar pikul, ataupun di TPH yang setelah kita menuangkan buah berserak, itu wajib brondol dikutip dan dimasukkan di dalam karung. Nah, yang keempat yaitu buah disusun rapi di TPH. Nah, buah disusun rapi TPH ini pada umumnya susunannya 5 janjang ke belakang dan ke samping seluruhnya, atau jika buahnya banyak boleh 10 janjang ke belakang. Ini untuk memudahkan saat kerani cek sawit atau KCS untuk melakukan grading TPH dan melakukan penghitungan. Nah, pada gambar yang saya tampilkan ini merupakan susunan di TPH untuk pengangkutan yang menggunakan mekanisasi, yaitu grabber, di mana grabber itu dengan capit seperti kepiting. Nah, ini dengan susunan piramida atau susun dengan 5, di mana akan memudahkan dan mempercepat proses angkutan dan juga memudahkan untuk kerani dalam pengecekan dan penghitungan TBS di TPH. Nah, yang selanjutnya itu pelepah disusun rapi di gawangan mati. Nah, pelepah ini harus disusun rapi agar pelepah tidak berserak dan tidak menghalangi mobilitas kita dalam pengangkutan buah dari pasar pikul ke TPH, dan juga pelepah tidak ada mengganggu di sekitar piringan sehingga sangat mempersulit kita saat mengutip brondolan di piringan. Jadi untuk pelepah harus disusun dengan rapi. Dan biasanya pada TM-TM tua pelepah itu harus dipotong 3 sehingga kita memiliki pasar pikul yang luas dan pelepah dengan rapi. Yang selanjutnya yaitu pelepah sengkleh tidak ada. Nah, ini biasanya sering terjadi di TM-TM muda. Biasanya itu saat dia mendodos mencuri, nah itu biasanya terluka pelepahnya. Nah, itu sangat merusak tanaman kita, bikin tanaman kita stres. Maka hindari dengan sengkleh pelepah. Dan pada saat di TM tua, biasanya egreg itu mata egregnya mengenai ujung pelepah yang di depannya, sehingga kita tidak sadar bahwa itu sudah terkena lukanya. Tetapi beberapa hari kemudian itu akan mengalami sengkleh, dan itu pelepah sengkleh juga sangat berbahaya bagi pemanen, khususnya saat mereka sedang panen, di mana pelepah itu bisa saja mengenai pemanen. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu administrasi tertib dan teratur. Nah, biasanya administrasi ini dilakukan oleh mandor panen, kerani panen dalam menghitung basis premi serta pendapatan hasil dari pemanen pada hari itu. Nah, administrasi ini harus tertib dan teratur agar apa yang telah dipanen oleh pemanen pada hari itu sesuai datanya dengan di lapangan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, di administrasi, mandor supervisi itu harus teliti dan harus transparan, dan juga pastinya dicek oleh asisten. Nah, mungkin hanya sampai sini penjelasan dari Sidul Sawit tentang sabta disiplin panen. Semoga memberikan manfaat, memberikan ilmu baru untuk kita semua. Sidul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter.